sebagai penguji dan Pak Infal dan Pak Rinaldi sebagai pembimbing. Pada siang ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul perancangan dan percepatan algoritma enkripsi homomorfik total skema CKKS dengan GPU. Nah, berikut outline dari presentasinya, ada pendahuluan, penyelesaian masalah, terus masuk ke pengujian, dan terakhir kesimpulan. Nah, pendahuluan, jadi latar belakangnya adalah jadi enkripsi homomorfik itu adalah enkripsi yang memungkinkan adanya komputasi langsung pada ciphertext tanpa perlu didekripsi terlebih dahulu. Nah, tingkat keamanannya tinggi karena dia juga kebanyakan skema enkripsi homomorfik itu sudah quantum safe, tapi aplikasi di dunia nyatanya masih minim, belum banyak aplikasi yang menggunakan skema enkripsi homomorfik. Nah, alasannya adalah waktu eksekusi algoritma yang relatif tinggi kalau misalnya dalam serial gitu. Makanya penting dilakukan adanya paralelisasi pada algoritma tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang skema CKKS itu seperti apa dan perbedaannya dengan bedanya apa sih dengan algoritma enkripsi pada umumnya. Pertama, kita punya masukannya itu berupa vektor. Nah, khusus untuk skema CKKS, vektornya ini dapat berupa bilangan kompleks. Nah, selanjutnya akan melalui proses yang dinamakan encoding. Fungsinya mengubah dari clear text menjadi plain text yang nanti siap untuk dienkripsi. Nah, plain text ini adalah dalam bentuk polinom yang koefisiennya merupakan bilangan bulat. Nah, jadi dari vektor bilangan kompleks menjadi polinom bilangan bulat. Kemudian akan dilakukan enkripsi dengan bantuan kunci publik yang kemudian menghasilkan dua buah polinom yang lagi-lagi koefisiennya bilangan bulat. Nah, selanjutnya setelah dilakukan enkripsi tadi, kita bisa melakukan komputasinya bisa bisa berjenis penjumlahan ataupun perkalian gitu. Nah, setelah itu saat ciphertext itu kemudian didekripsi lagi dengan menggunakan secret key atau private key, hasil komputasi tadi akan terjadi juga pada plain text-nya gitu. Selanjutnya kita harus melakukan proses decoding lagi untuk mengubah kembali dari bentuk polinom ke bentuk vektor bilangan kompleks. Nah, hasil atau masukan ini dan hasil akhir dari decoding ini tidak akan sama persis, tapi akan bisa dibilang mendekati gitu. Itu perbedaannya. Selanjutnya ini penelitian terkait. Pertama ada CHARM atau CUDA Accelerated RNS Multiplication. Ini adalah penelitian yang mengimplementasikan operasi perkalian homomorfik secara paralel dengan CUDA. Nah, ini untuk 3 skema, ada skema CKKS, BGV, dan BFV. Nah, yang dilakukan atau strategi paralelisasinya itu adalah mengimplementasikan multiply accumulation, conditional subtraction, dan Barrett reduction itu untuk mengakselerasi operasi aritmatika pada GPU. Terus setelah itu juga mengimplementasikan number theoretic transform untuk perkalian polinom gitu. Nah, hasil yang didapatkan adalah percepatan operasi perkalian itu secara rata-rata 287 kali pada GPU Tesla V100. Selanjutnya ada homomorphic encryption on GPU. Ini dilakukan pada tahun 2022. Yang dikerjakan adalah implementasi paralel entity dan inverse entity untuk perkalian, tapi khusus pada algoritma BFV, juga pada GPU CUDA. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut: 19 kali, 63 kali, 48 sama 39,9 kali percepatan pada GPU RTX 3060 untuk operasi-operasi homomorfik penjumlahan, perkalian, relinearisasi, dan rotasi. Sementara untuk entity dan AI entity-nya sendiri terdapat percepatan sebesar 1,39 dan 1,54. Selanjutnya ada implementasi CKKS paralel pada GPU Intel. Nah, perbedaannya ada pada GPU Intelnya dilakukan pada 2021. Selain paralelisasi ada juga inline assembly, jadi dia mengakselerasi operasi aritmatikanya dengan mendefinisikan operasi itu dengan assembly gitu. Nah, setelah itu melakukan implementasi INTT dan INTT tapi dengan high radix, jadi radixnya lebih dari 2. Nah, hasilnya adalah percepatan pada entity sebesar 9,93 kali dan
operasi penjumlahan dan perkalian yang lebih cepat 3,1 kali pada GPU Intel. Jadi rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi CKKS ini secara paralel dapat kita implementasikan pada platform CUDA, dan bagaimana implementasi perkalian polinom pada CKKS dengan number theoretic transform secara paralel. Selanjutnya tujuannya kita akan mengimplementasikan CKKS secara paralel dan secara serial pada CPU sebagai pembanding, jadi ada dua. Ditambah lagi kita mengimplementasikan operasi perkalian polinom dengan number theoretic transform secara paralel pada CUDA. Terus terakhir kita melakukan pengujian kinerja. Berikut batasannya, jadi akan dibutuhkan sebuah konsep matematika namanya polinomial, cyclotomic polinomial. Nah, cyclotomic polinomial yang akan digunakan ini akan digunakan pada tahap encoding. Nah, kita akan menggunakan yang memiliki order 2 pangkat n, sehingga ukuran masukan skema enkripsinya juga 2 pangkat n gitu. Nah, yang kedua, pengembangannya akan dilakukan pada desktop, begitu juga pengujiannya, sehingga tidak akan ada proses scaling, jadi resource komputasinya itu tetap gitu. Penyelesaian masalahnya, pertama akan mengimplementasikan CKKS secara serial, kemudian secara paralel, dan terakhir kita mengimplementasikan perkalian polinom dengan entity. Nah, berikut rancangan solusinya sedikit. Jadi ini bagian-bagian yang akan kita paralelisasi dalam skema CKKS. Jadi ada operasi encoding, operasi pembangkitan kunci, enkripsi, terus penjumlahan dan perkalian homomorfik, operasi dekripsi, dan operasi decoding. Selanjutnya kita juga akan mengimplementasikan number theoretic transform. Yang akan kita implementasikan adalah operasi entity, perkaliannya, lalu setelah itu identity untuk mengembalikan lagi ke bentuk asal. Nah, mungkin sedikit lebih detail bagaimana entity-nya akan kita paralelisasi. Jadi entity itu sebenarnya adalah bentuk khusus dari fast Fourier transform. Cuman perbedaannya adalah kita akan mengalihkan tidak dengan bilangan kompleks, tapi dengan sebuah bilangan bulat gitu. Nah, jadi kita bisa lihat ini butterfly diagramnya. Nah, yang akan kita paralelisasikan itu adalah per stage. Jadi tetap akan ada aspek serialnya. Itu kita akan melakukan iterasi sebanyak log n, tapi kita akan memparalelisasikan sebanyak n per 2. Jadi misal ini, dan ini akan kita lakukan secara serentak. Nanti di stage 2 ini dengan ini akan kita lakukan secara serentak, begitu juga seterusnya sampai mengeluarkan output gitu. Nah, implementasinya dalam bentuk apa? Jadi dalam bentuk kelas-kelas seperti ini yang tinggal kita import lalu kita panggil untuk kita gunakan. Nah, ada kelas encoder, ini fungsinya untuk encoding dan decoding seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya ada pembangkitan kunci, ada CKKS sendiri, ini fungsinya untuk ada enkripsi, ada dekripsi, ada penjumlahan, ada perkalian, dan ada perkalian dengan spesifik dengan menggunakan metode entity gitu. Nah, ini untuk kelas entity-nya, ada entity dan identity. Selanjutnya berikut sedikit saya jelaskan tentang pengujiannya dulu. Yang bagian pertama yaitu ada pengujian fungsionalitas. Nah, pengujian fungsionalitas ini kita akan menggunakan masukkan sebuah gambar dengan format BMP, lalu ada sebuah converter yang mengubah gambarnya ini ke vektor bilangan kompleks. Jadi karena ini memang bilangan bulat, komponen imajinernya kita set jadi 0. Lalu array pixel ini kemudian kita encoding, yang dia akan berubah menjadi polinom bilangan bulat. Kita enkripsi, dia akan menjadi sebuah ciphertext. Lalu kita dekripsi dan kita decoding. Setelah itu kembali lagi ke converter dan kita bentuk image lagi. Nah, tadi teorinya adalah hasil awal tidak akan sama persis dengan hasil akhir. Nah, kita akan melihat apakah satu secara kualitatif gambar ini cukup sama. Kalau misalnya gambarnya cukup sama berarti dapat diartikan bahwa implementasinya ini tidak akan merusak si data masukannya ini. Nah, setelah itu kita juga akan membandingkan secara kuantitatif dengan nilai PSNR. Nah, PSNR-nya kita set threshold-nya, dia tidak boleh di bawah 30, atau kalau misalnya dia di bawah 30 kita anggap bahwa ini proses enkripsinya ini lossy gitu. Mungkin saya mau sebelum lanjut ke data pengujian, saya akan tampilkan sedikit demonya dalam bentuk video. Pertama,
mungkin supaya ada gambaran bagaimana operasi dan input outputnya, saya akan jelaskan dengan masukan yang sederhana dulu. Jadi bisa dilihat cara penggunaannya, kita tinggal import lalu kita gunakan si kelasnya. Mungkin ini saya percepat dulu. Ini jadi akan saya jelaskan. Ini kita akan melakukan encoding, terus kita akan melakukan enkripsi, kita juga akan melakukan penjumlahan homomorfik, perkalian homomorfik, lalu dekripsi, dan terakhir decoding gitu. Saya akan percepat biar ini untuk yang implementasi serial dulu. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang inputnya. Jadi inputnya adalah sebuah vektor bilangan kompleks. Nah, ini dalam satu buah ini bilangan kompleksnya. Jadi dia adalah bilangan kompleks dengan komponen realnya 3, komponen imaginary-nya 4. Begitu juga yang ini, dan seterusnya gitu. Jadi kita ada dua input. Jadi input satu berupa vektor dengan 2 elemen, input 2 vektor dengan 2 elemen. Nah, semisal kita melakukan proses encoding terhadap dua masukan ini, hasilnya akan seperti ini. Jadi yang awalnya dari bilangan kompleks menjadi polinom bilangan bulat seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan enkripsi. Nah, enkripsi ini masukannya berupa si plain text dan kunci publik. Kunci publik ini bisa dibagikan gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Terlihat mungkin memang agak mirip dengan yang ini, tapi ini karena saya setting parameternya supaya kunci publiknya itu tidak terlalu besar sehingga kita dapat mudah melihatnya itu. Sementara kalau misalnya pada kondisi real kita bisa setting kunci publiknya itu digit-digitnya lebih besar supaya lebih sulit untuk di-crack gitu. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini, tetap akan dalam bentuk polinom, tapi polinomnya dia dalam pasangan polinom gitu. Jadi plain text 1 kita enkripsi akan menjadi polinom C0 dan C1 gitu. Nah, untuk yang plain text 2 belum saya tunjukkan di sini. Setelah itu kita akan lakukan penjumlahan antara hasil enkripsi polinom plain text 1 dan plain text 2. Nah, bisa dilihat bahwa hasil penjumlahan bentuk terenkripsi saat kita dekripsi hasilnya akan sama. Bisa dilihat bahwa PT addition ini adalah hasil penjumlahan antara plain text 1 dan plain text 2. Dan kalau misalnya kita lihat hasil decodingnya, kita lihat bahwa addition result ini adalah input 1 dan input 2 yang saling dijumlahkan. Tapi bisa dilihat sendiri bahwa ini hasilnya tidak eksak, tapi cukup mendekati dengan hasil penjumlahannya. Begitu juga untuk perkalian. Kalau misalnya perkalian ini kita coba kalikan antara ini dengan ini dengan ini, hasilnya itu adalah seperti berikut gitu. Nah, ini hasil perkalian dengan entity. Bisa dilihat agak lebih bisa dibilang tidak akurat, tetapi masih cukup mendekati gitu. Nah, selanjutnya kita dekripsikan si ciphertext ini yang awalnya dari pasangan. Saat kita dekripsi hasilnya akan kembali lagi ke awal sini dengan eksak gitu. Tapi setelah kita decoding, kita lihat bahwa hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini hasilnya kita bandingkan dengan input 1 ini cukup mirip ya. 3,00823 dengan 3, 4,0026 dengan 4, 1,99 ini dengan 2, dan min 0,99 ini dengan min 1 gitu. Jadi cukup mirip gitu. Selanjutnya itu yang serial. Nah, ini yang kudanya, yang paralelnya dengan masukan yang sama akan kita menjelaskan kodenya sama persis. Kodenya itu sebenarnya sama persis, metode-metodenya sama persis, masukannya juga sama persis, jadi cara penggunaannya sama. Cuman yang beda adalah implementasinya. Di dalam metode ini kita tidak menggunakan fungsi serial tapi fungsi kernel gitu ya, seperti yang di kuda. Nah, kita run. Kita lihat hasilnya sama persis dengan input dengan masukan yang sama persis, bahwa kita mendapatkan hasil yang sama, baik itu untuk masukan serial dan untuk implementasi serial dan implementasi paralel. Nah, karena sudah sedikit mendapat gambaran bagaimana prosesnya
dalam angka, kita akan melihat bagaimana kalau dia kita lakukan untuk gambar gitu. Nah, ini sedikit penjelasan kodenya. Pertama kita akan mengubah seperti yang dibilang tadi, kita ubah dulu gambarnya ke vektor gitu. Setelah itu kita encoding di sini. Kita encoding di sini, lalu kita akan enkripsi, dekripsi, kemudian decoding. Ini untuk mempersingkat waktu demo, jadi saya pilih gambar yang resolusinya tidak terlalu tinggi supaya tidak terlalu lama. Nah, gambarnya akan seperti ini gambar masukan, nanti akan kita bandingkan dengan hasil keluarannya seperti apa. Setelah itu kita akan run gitu. Nah, ini saya percepat aja karena kalau tidak waktunya sangat lama. Dia hampir 5 menit untuk gambar 128 kali 128 pixel. Nah, berikut hasilnya sudah keluar bahwa ini saya perbesar. Ya, nah berikut hasilnya. Ini yang masukannya, ini keluarannya. Bisa kita lihat bahwa kalau secara visual aja ini bisa dibilang cukup mirip lah. Jadi kita sulit melihat perbedaan antara yang ini dan ini gitu. Jadi bisa dikatakan dia tidak merusak si data awalnya gitu. Oke, selanjutnya selain pengujian fungsionalitas tadi, berikut hasilnya dulu. Ini inputnya dan ini outputnya. Secara visual cukup mirip. Lalu PSNR-nya kita dapatkan nilai 102. Hasil ini kita dapatkan baik untuk implementasi serial dan paralel. Jadi karena PSNR-nya sudah lebih dari 30, bisa kita terima nilainya di atas 30 gitu, dan secara kualitatif gambarnya cukup mirip. Selanjutnya pengujian kinerja. Jadi kita akan memberikan timer pada setiap fungsi. Jadi fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan tadi kita kasih timer. Nah, timernya dari awal fungsi itu dipanggil sampai akhir fungsi itu menghasilkan hasil keluarannya gitu. Lalu kita ambil sampel. Jadi masukannya random setiap. Jadi kita run beberapa kali dengan masukan random. Kita ambil waktunya, lalu kita hitung min-nya. Setelah itu kita lakukan penghitungan waktu itu untuk algoritma versi implementasi serial dan versi implementasi paralel. Lalu kita hitung percepatannya, yaitu waktu serial dibagi waktu paralel untuk dapat speed up-nya. Lalu khusus untuk encoding dan decoding kita hitung RMS, selisih masukan dan keluaran, untuk mengetahui seberapa teliti proses encoding dan decodingnya gitu. Nah, berikut hasil pengujiannya. Untuk encoding dan decoding secara serial itu waktunya begini, 8 juta ini pada mikrosekon, jadi kurang lebih ini 8 detik, ini 2,5 detik. Nah, hasilnya secara paralel kita mendapatkan nilai 23,6 mikrosekon dan 7,4 mikrosekon untuk encoding dan decoding dengan speed up-nya yang begitu. Kita bisa mendapatkan 3 juta kali 3 juta kali untuk encoding dan decoding kurang lebih waktunya. Saja untuk pembangkitan kunci ini hanya pembangkitan nilai acak gitu, tetapi terutama yang untuk kunci privat, jadi dia percepatannya cukup kecil, cukup minim. Lalu untuk pembangkitan kunci publik dan kunci evaluasi ada tahap perkalian polinom, jadi memang percepatannya lebih besar gitu, 140 kali. Yang paralel lebih cepat dibanding yang serial gitu. Nah, selanjutnya pengujian kinerja untuk yang enkripsi, dekripsi dapat dilihat ini relatif juga tidak terlalu lambat yang serialnya, karena dia hanya meliputi penjumlahan polinom saja, jadi memang dari awal tidak begitu lambat. Tapi secara paralel bisa dilihat percepatannya juga masih lumayan gitu, ada 11 kali dan 4000 kali. Penjumlahan ciphertext sebagai berikut, 535 mikrosekon, percepatannya 19, waktu serialnya paralelnya 19,8, percepatan 27. Perkalian ciphertextnya begini, percepatannya, dan bisa dilihat 3000 kali.
Jadi hampir semuanya ada percepatan gitu. Lalu ada perkalian ciphertext. Ini perkalian ciphertext naif gitu, asal kita kalikan saja waktunya begini. Dan kalau waktu paralelnya 413 kali, percepatannya 191.000. Dan perkalian ciphertext dengan entity waktunya seperti ini, dan waktu paralelnya begini, dan speed up-nya 28 kali. Nah, perlu diperhatikan tapi untuk perkalian versi serial, waktu untuk perkalian dengan entity itu lebih cepat dibanding dengan cipher naif gitu. Jadi ini lebih cepat 2 kali lipatnya kurang lebih dibanding ini. Tapi untuk paralel dengan entity malah lebih lambat, walaupun secara teori kan perkalian dengan ciphertext ini dengan entity ini seharusnya mempercepat. Jadi ada masih ada gap gitu di sini gitu, sebagai bisa dilakukan sebagai riset berikutnya gitu. Nah, jadi kesimpulannya kita sudah berhasil mengimplementasikan skema CKKS secara serial dan secara paralel. Nah, jadi secara paralel dengan CUDA dan secara serial dengan C++. Begitu juga perkalian dengan polinom dengan number theoretic transform berhasil kita implementasikan dengan secara serial dan secara paralel. Dan kita perhitungan waktunya, waktu eksekusi operasi enkripsi paralel itu lebih cepat dibandingkan enkripsi secara serial gitu. Jadi strategi paralelisasinya bisa dikatakan berhasil karena selalu ada percepatan. Lalu waktu eksekusi perkalian polinom dengan entity itu lebih cepat dibandingkan perkalian naif itu untuk implementasi serial. Tapi untuk implementasi paralel sebaliknya, jadi perkalian polinom secara naif itu lebih cepat dibandingkan dengan metode entity. Nah, alasannya kenapa? Jadi pada entity itu seperti yang kita bilang tadi, tetap ada aspek serialnya, yaitu setiap stage tadi kita harus menunggu dulu stage yang sebelumnya selesai untuk semua thread, baru kita bisa melanjutkan stage berikutnya. Nah, untuk perkalian polinom secara naif, kita langsung bisa mendeploy thread yang banyak untuk mengeksekusi perkaliannya sehingga dia lebih cepat begitu. Ya, sekian presentasi dari saya. Dua gitu. Nah, tahap pertamanya itu kalau gambar tadi ceritanya gimana? Oh, sebagai byte atau iya, itu pixelnya kita ubah sebagai jadi sebuah konteks. Iya. Dengan jadi imajinernya kita set 0 gitu. Nah, pertama ada namanya ekspansi. Jadi ekspansi itu kita kita ekspansikan dengan kita tambahkan konjugatnya dia. Jadi kita tambahkan Z1, terus kan Z2, terus konjugat dari Z1, terus konjugat Z2 gitu. Nah, itu pertama. Saya bikin konjugat untuk setiap elemen gitu ya? Ya, betul. Yang kedua, kita kalikan sebuah namanya scale. Nah, scale itu akan menentukan seberapa teliti, jadi hasil masukan sama keluarannya nanti seberapa berbeda gitu. Jadi misalnya kita set scale-nya ini sama dengan 64, berarti ketelitiannya kita bisa ambil kurang lebih dia akan 1/64. Jadi perbedaannya kurang lebih akan lebih kecil daripada 1/64 gitu. Semakin besar berarti semakin Ya, presisi. betul. Tapi gitu komputasinya jadi semakin lama gitu. Jadi kita harus nyari yang trade off-nya worth it gitu lah. Nah, selanjutnya kita kalikan ini. Jadi kita kalikan delta dengan Z aksen ini. Jadi kan ini jadi Elemen wise itu ya? ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menghitung, ini kita hitungnya pre-computed sih sebenarnya. Tapi ada namanya Van der Moon matrix. Jadi itu sebuah matriks yang bentuknya seperti ini. Matriks itu apakah tetap atau tergantung input atau gimana? Dia tergantung jumlah inputnya. Jadi kalau inputnya misalnya 64, itu akan berbeda dengan saat inputnya 128 gitu. Komputasi kamu matriks ini predefined? Ya, dengan asumsi bahwa ya nanti jumlah masukannya itu awalnya tetap gitu, 64 terus gitu. Yang dipakai berapa? Untuk di pengujian kita ambil angka 2 pangkat 10 sampai 2 pangkat 15. Itu rentang yang besar, maksudnya Ya. gimana? Jadi gini, jadi kita hitung kinerja, misalnya masukannya
Kalau masukannya 2 pangkat 10, kinerjanya gimana gitu. Terus misalnya masukannya 2 pangkat 11, kinerjanya gimana gitu. Jadi artinya tuh maksudnya 2 pangkat 10 sampai 2 pangkat berapa tadi? 15. 15 tuh 10, 11, 12, 13 ya, bukan dari 2 pangkat 10 sampai 2 pangkat 12, Iya, bukan? bukan. Tadi saya pikir tanggal itu kan gede banget. Jadi ada berapa kemungkinan? 6. Iya Pak. Jadi ada 6 matriks Voldemort gitu ya namanya. Vandermont. Udah dijerat bulan gitu ya. 6 buah gitu ya. Ini aku sih gimana? Ada yang sebelah kanan itu bukan aku sih. Ini untuk semua kayaknya. Jangan